Danjen Kopassus Majen TNI Dedi Suryadi resmi menutup pendidikan pertama Bintara Khusus Kopassus tahun ajaran 2023 di Pusdiklat Pasus Kopassus. Dilansir keterangan dari Pen Kopassus, pendidikan pertama Bintara Kopassus Dikmaba Kopassus merupakan pendidikan yang mencetak masyarakat sipil menjadi prajurit TNI AD. Dikmaba Kopassus ini bukanlah akhir dari perjuangan kalian, tetapi merupakan awal langkah untuk berkarya dan mengabdi kepada TNI, bangsa dan negara. Yang mana setelah menyelesaikan pendidikan ini, kalian akan melaksanakan seleksi mengikuti pendidikan prajurit komando, kata Danjen Kopassus di hadapan para peserta. Danjen mengingatkan para peserta harus selalu menghayati dan mengamalkan Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI sebagai landasan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dikmaba Kopassus ini sudah cukup lama tidak diselenggarakan oleh Kopassus. Pendidikan ini diselenggarakan selama 15 minggu, 3,5 bulan. Visi dari Dikmaba Kopassus yaitu, untuk mewujudkan program studi pendidikan pertama Bintara Kopassus TNI AD yang unggul, guna membentuk prajurit Bintara yang handal dan profesional. Adapun tujuan utama dari Dikmaba Kopassus yaitu menjadikan prajurit yang memiliki karakter sebagai prajurit yang tanggap, tanggon dan terengginas sesuai dengan tripola dasar pendidikan, menjadikan prajurit yang profesional di bidang teknik dan taktik militer dan menjadikan prajurit yang siap baik secara pengetahuan, kemampuan maupun keterampilan, guna mengikuti pendidikan prajurit komando. Pendidikan pertama Bintara Kopassus ini, diselenggarakan dengan metode pembelajaran baru yaitu SKS Satuan Kredit Semester, di mana Serdik harus menyelesaikan 15 SKS yang terbagi menjadi 4 mata kuliah yaitu, mata kuliah wajib umum, mata kuliah kompetensi pendukung dan utama serta mata kuliah kompetensi lainnya. Dalam penyelenggaraan Dikmaba Kopassus ini, peserta telah dibekali pengetahuan dan kemampuan, guna menunjang pelaksanaan pendidikan komando. Pendidikan komando dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat di mana seluruh siswa komando harus mengikuti 60 materi pelajaran yang sangat menantang dan berat. Di antaranya teknik tempur, membaca peta, pionir, patroli, survival, mendaki gunung serta pendaratan dengan kapal motor dan amfibi. Mereka juga dilatih pertempuran jarak dekat, perang kota, teknik gerilya, selam militer dan juga anti-teror. Pendidikan dan pelatihan komando berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, 28 minggu, yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama pelaksanaan pendidikan dilakukan selama 18 minggu, tahap kedua semua peserta akan dilepas di hutan dan pegunungan masing-masing 2 kali selama 6 minggu, dan tahap selanjutnya tahap ketiga diakhiri dengan 4 minggu tahap rawa laut. Dengan fase sebagai berikut. Tahap I pelatihan dasar, basis. 18 minggu dengan poin kemampuan individu di Batu Jajar. Membentuk sikap dan kepribadian, mengisi keterampilan teknis, taktik operasi komando, kemampuan individu dan dasar pertempuran perkotaan, pengetahuan pendukung, manajerial lapangan, dan tes kemampuan individu. Tahap 2, hutan dan gunung. 6 minggu dengan penekanan anti pemberontakan, perang hutan, praktek raid, menembak, navigasi darat, survival, penjejakan dan anti-penjejakan di situ Lembang. Stabilisasi pengamatan hutan, kemampuan individu di dalam hutan, teknik dasar pertempuran, kemampuan hutan dalam hubungan kelompok, how to find the victor, HTF hutan, dan ketahanan patroli pengintaian jarak jauh, LRRP. Diawali dengan pendakian serbu panjat tebing di kawasan tebing Citatah yang memiliki ketinggian 48 meter. Lalu nantinya akan dilanjutkan perang hutan gerilya baik pemantapan individu maupun kerjasama tim di daerah situ, Lembang. Setelah itu dilanjutkan ke latihan survival di hutan. Di tahap ini para siswa komando tidak dibekali logistik dan senjata apapun selama 5 hari. Mereka harus bertahan hidup melewati segala rintangan dan mara bahaya di hutan. Siswa para komando juga dilatih pengamatan hutan. Menganalisa tiap pergerakan sebagai data yang dapat dianalisis. Ini berguna untuk melatih kepekaan dan insting seorang siswa komando di hutan. Bukan hanya individu tetapi juga kerjasama tim antar prajurit juga dipertajam dalam latihan tersebut. Tahap survival diakhiri dengan long march dengan rintangan dari Lembang ke Cilacap yang berjarak sekitar 500 km. Mereka diperlengkapi dengan ransel yang berbobot sekitar 20 kg, ditambah logistik, senjata, helm dan sepatu boot. Mereka dikondisikan dalam skenario perang menuju ruang emas atau daerah target operasi yang harus direbut dalam waktu 10 hari. Tahap 3, Rawa dan Laut.
4 minggu dengan taktik operasi komando yang berat, taktik pertempuran laut di Cilacap dan Nusa Kambangan. Pengamatan konservasi rawa laut, kemampuan patroli, pengetahuan medan rawa dan uji ketahanan terhadap interogasi. Bagian yang paling berat adalah menyelusup ke daerah target operasi dengan berenang 1 km dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Tahap pertempuran laut diakhiri dengan sesi serangan fajar yang meliputi pelolosan dan kam tawanan. Pada sesi tersebut para siswa komando harus lolos dari berbagai rintangan berat tanpa bekal dan peralatan. Jika tertangkap mereka akan dimasukkan ke dalam kam tawanan diskenariokan seperti perang sungguhan. Para siswa komando diharuskan tiba di Save House, tempat dituju, sebelum jam 10 malam di Pantai Permisan sebagai syarat lulus ujian. Para siswa komando yang berhasil menyelesaikan pendidikan komando selama 7 bulan dengan baik akan dilantik saat upacara penutupan di Pantai Permisan dengan memakai kualifikasi brevet komando dan baret komando yang telah disandang.